mendadak kita bahas market dulu ya. Mm, Weekend ini kan eh, pas penutupan tadi itu tiba-tiba marketnya dari hijau ditarik ke zona merah gitu, ditarik ke bawah. mm. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat signifikan nggak sih? Karena kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi juga sepertinya tidak tidak cukup besar ya dibanding dengan hari-hari kemarin ya, kurang lebih ada 13 triliun gitu. Ini mendadak turunnya ini apakah hanya apa sih istilahnya? Kita ini dikecohkan atau gimana nih sebenarnya nih pandangannya, Bro? Ya, sebenarnya itu yang terjadi ya. Jadi masa gini, kalau memang market baru baru turun mendadak pas atau naik mendadak pas penutupan, biasanya di hari berikutnya kan akan dibalik kan. Maksudnya kayak tadi HSG kan sebenarnya sebelum closing masih hijau ya. Nah, begitu Betul. closing tiba-tiba ngedrop merah gitu ya. Biasanya kayak gitu hari Senin nanti akan mengalami penguatan kayak jadi ada apa ya namanya dulu ya, intraday gap Oh. gitu. Jadi ada gap di chart intraday itu biasanya akan ditutup kembali gitu. Dan kalau nilai transaksinya Hmm. kecil nggak usah khawatir, berarti ya kita bisa asumsi banyak lah kalau soal kenapa tuh gitu. Dan kita kan tahu bahwa saham-saham yang sekarang jadi penggerak indeks kan banyak ya, yang Ya. tiba-tiba misalnya kita nggak ada yang tahu, misalnya tiba-tiba ada yang profit taking karena saham-saham yang index mover dan turun gitu kan, kita tinggal lihat dari nilai transaksi aja. Kalau misalnya nggak terlalu rame, nggak jadi masalah sebenarnya. Kayak hari ini biarpun turun, gua ukurnya sih biasa aja ya, karena gini, Heeh. IHSG-nya kalau kita lihat-lihat tuh sebenarnya kan cuman masih ngetes area support juga ya di 6170-an. Kalau nggak salah itu ada gap di Mm-mm. tanggal 9 Juni ya. Jadi Iya ya betul. kalaupun hari ini turun, menurut gua sih turunnya wajar sih gitu. Hmm. Kayak mau dibilang profit taking bisa, mau dibilang apapun nggak masalah. Yang penting kita lihat dari nilai transaksi nggak signifikan pada saat turun. Berarti itu koreksi yang sehat gitu. Koreksi wajar lah ya, karena kan banyak yang bilang IHSG ini kok rally terus sih, katanya 7.200 itu resisten gitu kan. Ini akhirnya Mm. penutupan diturunin nih ke 7175. Kalau Bro Will ngelihatnya bener nggak sih kita resistennya sekarang di 72 gitu, atau sebenarnya bisa lebih tinggi lagi? Memungkinkan untuk lebih tinggi, bro. Memungkinkan Oh, untuk lebih tinggi. justru memungkinkan untuk lebih tinggi. Ya. Mm-mm. Ini karena ini atas dorongan domestic flow atau gimana nih sebenarnya bisa lebih tinggi, atau secara teknikal memang kita kan kemarin memang tertinggi itu di 7.300-an gitu ya. Apakah kita Mm-mm. akan ke sana gitu? Memungkinkan ya sampai akhir tahun untuk kembali ke situ. Kenapa gue bilang Oh, begitu? oke. Heeh. Berkaca dari sejarah aja, maksudnya kayak sentimen Fed rate dan inflasi di Amerika gitu-gitu ya, itu Iya. paling banter cuman 2 sampai 4 bulan dan ini udah selesai gitu loh. Jadi kalau mengukur time frame-nya udah selesai. Jadi Ah, ya gue pribadi menganalisa bahwa pada waktu bulan Juni dan Juli IHSG udah bottoming. Ya sesuai topik kita sih, cuman bedanya kali ini market udah mm-mm. naik gitu ya. Sesuai Iya. udah bottoming dan bulan Juli kelar di 6.500. Sekarang naik ya buat gue wajar karena efek dari sentimen yang udah mulai reda juga. Baik itu secara sejarahnya Ah. di market maupun sentimen. Kita kan tahu inflasi US juga udah mulai mendingan kan, udah nggak setinggi kemarin. Jadi ya itu menyelesaikan sentimen yang dikhawatirkan gitu. Mantap, mantap, mantap. Wah, ini pas banget ini ada Bro Michael Yo join IG live kita. Halo malam Bro Michael. Nanti kita IG live lagi ya. Oke, Bro Will, ini Hmm, kan kita lihat tadi juga Bro Will sempat bahas nih, ada gap di 6750-an ya kalau nggak salah ini ya. Nah, market habis ini coba deh saya coba juga nggak 67. tarik-tarik 67 ya, di level 67-an gitu ya. Ini saya coba tarik-tarik garis nih ya, kalau nggak salah Oh, oke. dari 6742 ke Hmm. 6779 lah ya, kurang lebih nih, tarik-tarik garis sedikit. Ada nggak sih kemungkinan sebelum akhir tahun kita bakal menutup gap itu gitu? Ini serem juga nih soalnya nih kalau beneran. Kalau kita lihat dari sentimen mestinya sih enggak. Ya walau enggak sama Kirtani mestinya sih enggak. Tapi kalaupun iya dan cuma nutup gap ya nggak apa-apa sih. Iya, iya, iya. Saatnya kita Ya serok gitu ya. iya, kalau emang cuma mau nutup gap serok aja nggak apa-apa. Ya memang Iya, gue kan iya, juga iya. nggak mungkin tahu nih, maksudnya akhir tahun ada alasan untuk turun atau enggak ya nggak tahu. Cuma kalau misalnya Mm-mm.
kita buat skenario jeleknya aja bahwa gap itu akan tertutup nanti misalnya di sisa berapa 4 bulan lagi gitu ya, tiba-tiba akan ketutup. Ya gak usah khawatir, manfaatin aja. Kalau apalagi kalau kita tahu nih cuma tutup gap doang, cara tahunya gimana? Ya kita kan tadi udah lihat nih gapnya ada di sekitar 6742 ya. Nah kalau Iya. misalnya nih IHSG turun sampai 6742, habis itu mulai rebound atau pelemahannya udah terbatas di situ, ya pede aja, klik buy aja udah nggak apa-apa. Berarti kita udah tahu tuh cuma tutup gap gitu. Oke, itu tanda-tandanya ya berarti ya. Dan Ya ada sesuai nggak topik sih? kita itu salah satu bentuk Iya, lagi bottoming yang cuma nutup gap doang. baru gue mau ngomongin. Thank you bro Mike. Thank you bro Will. Nah bro Will, Siap. kalau kita lihat dari sisi tema kita kan kita mau bahas koleksi saham di fase bottoming gitu. Boleh nggak nih diceritain dulu ke cuan troopers kita fase bottoming itu apa sih? Soalnya kalau nggak salah gue ada ngelihat tuh di Instagramnya WH Project kan gue pantau Ya. juga kan. Ada diajarin Mm-mm. tentang fase bottoming. Nah boleh nggak nih diceritain dulu? Oke, fase bottoming tuh jadi ya fase ketika pelemahan udah semakin terbatas menuju akhir ya. Jadi kalau Mm-mm. ya sebenarnya waktu kita IG Live yang dulu kan gue juga pernah ngomong tuh tentang fase bottoming kan. Bahwa bottoming itu bukan Mm-mm. tentang udah nggak akan turun lagi, tapi dia masih turun, turunnya berpotensi mencapai dasar alias pelemahan yang udah mau habis gitu kan. Dan itu Mm-mm. biasanya akan mulai terbentuk support ya, support. Mm-mm. Jadi kalau misalnya chart lagi turun-turun terus misalnya mulai mendatar itu udah mulai sideways gitu ya setelah penurunan ya itu berarti udah fase bottoming. Nah, sepanjang waktu berjalan biasanya pattern-pattern bullish sudah terbentuk. Kalau kita lihat dari HSG kita, itu kan ada contoh juga menariknya waktu bulan Juli kan IHSG Mm-mm. kita double bottom. Nah, itu juga salah satu bentuk fase bottoming. Jadi kalau udah bottoming tuh pattern-pattern bullish mulai muncul dan yang pasti sudah ada satu level support yang nggak bisa ditembus. Artinya memang pelemahan dan nggak akan lebih rendah daripada itu. Nah, kalau misalnya Hmm. untuk menambah keyakinan lah istilahnya gitu ya. Kalau lihat chart gitu doang, candlestick kan mungkin kurang mendukung. Nah, kita bisa Iya. pakai indikator-indikator. Misalnya kalau yang gua suka sih biasa pakai MACD gitu. Hmm. MACD yang diukur apanya, bukan garisnya. Kalau MACD kita tahu MACD kan ada 2 garis dan 1 histogram. Ya, Iya. biasanya orang pakainya kan golden cross gitu ya. Kalau golden cross baru beli. Kalau gua terbalik, gua lah histogramnya. Kenapa? Mm-mm. Histogram itu kan sebenarnya cuma selisih dari kedua garis di MACD. Daripada lu Mm-mm. nunggu garis yang bersilangan, lihat aja selisihnya dulu. Histogramnya udah naik nih, terus memang chartnya udah sideways, itu udah indikasi bottoming. Gitu, itu cara yang gampang kalau lihat dari chart untuk indikasi bottoming. Oke, oke, oke. Nah, Oke, 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 oke. Ini kita mhm. coba sambil belajar ya, Bro Will ya. Oke, Ini kan oke. kalau saya pakainya otomatis ya, pakai aplikasi spot dari Sukor nih. Saya udah masukin nih MACD yang ini kan ya. Ya, betul. Ya, nah histogramnya itu maksudnya ini ya, kedua garis ini atau yang ininya nih? Itu yang bari hijau merahnya. Oh, gitu Itu kalau cara secara ngelihatnya. perhitungannya, histogram itu Heeh. cuma selisih antar kedua garis. Nah, kalau kita tunggu garisnya Oh, bersilangan, kadang histogram tuh kasih sinyal duluan, memendek duluan sebelum golden cross dan dead cross itu. Jadi kalau gue pribadi kadang nggak dari oh, histogramnya, tapi gue bilang oke ya gue pribadi karena di luar sana bilang iya, sebenarnya kita harus menunggu konfirmasi. Gue bisa ngerti iya, bahwa dalam aturan teknikal confirm dulu baru action kan. Cuma kadang gue iya. percaya gini aja deh kalau secara statistik kan kita udah tahu bahwa MACD histogram Heeh. itu kan sebenarnya cuma selisih antar garis. Nggak ada salahnya kita Mm-mm. mengartikan histogramnya duluan sebelum sebelum terjadi golden cross gitu kan daripada Iya. dapat sinyal yang telat atau keburu naik kan kita juga pada orang-orang tertentu kan berpikir bahwa kalau udah golden cross harga udah naik Mm-mm. ya udah Mm-mm. ketinggian gitu kan dianggapnya kan. Iya. Jadi kalau yang suka nyuri start sih akan lihat di situ. Kalau gua sih begitu caranya. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita ngelihat histogramnya ini, tapi bener sih, ini histogramnya dia picking duluan ya, sebelum dia Mm-mm. beneran ada golden cross ini di sini, Iya. gitu ya. Mm-mm. Oh, gitu Histogramnya ya. naik duluan kan baru golden cross kan. Betul, betul, Iya. betul, betul. Wah, ini kalau ngelihat chartnya IHSG, ini histogramnya udah peak duluan nih. Berarti mungkin sebentar lagi ya, mungkin. Kan kita nggak ada yang tahu ya, Bro Will ya. Ya, betul, betul. Mungkin habis ini bisa balik arah gitu. Oke, oke. Yang penting kita udah tahu nih ya, salah satu ciri-ciri dan juga hintnya. Nah, tapi kalau dilihat dari definisi dan juga penjelasan bottoming ini, ada nggak sih ciri-ciri terkait dengan volume gitu yang harus kita perhatikan? Kayak volumenya makin lama kok
kayaknya makin turun, makin turun, makin turun gitu. Itu artinya dia mau bottom gitu. Ya, itu termasuk juga. Jadi kalau volume Mm-mm. semakin menurun di saat harga saham juga makin turun, berarti kan yang buang barang istilahnya udah makin habis dong. Gitu kan, udah Mm-mm. yang punya saham untuk buang di bawah atau cut loss atau apapun gitu ya. Pokoknya yang menekan harga ke bawah udah makin habis. Jadi kalau volume semakin tipis ya itu salah satu indikasi bottoming juga. Walaupun memang kalau Hmm. menurut gua akurasinya kecil ya, karena begini loh, ada yang jual pasti ada yang beli dong, gitu kan. Iya, betul. Nah, pada saat ada penjualan di bawah berarti ada yang beli di bawah. Kalau ada yang beli di bawah itu melihat masih akan turun, dia cut loss lagi kan volume naik lagi ya. Memang sih salah satunya volume bisa jadi indikator. Cuman Iya, untuk validitasnya sih nggak tinggi kalau menurut gua sih gitu ya. Wah, iya, ya mau iya, iya. dipakai boleh-boleh aja. Cuma gua kasih tahu kekurangannya. Bahwa bukan nggak mungkin suatu ketika kelihatan harga semakin turun, yang udah beli di bawah mau ikutan cut loss lagi, volume naik lagi. Ya itu gua kasih tahu plus minusnya gitu. Oke, 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 menarik. Menarik, ternyata begitu ya. Nah, kemudian untuk melihat bottom ini selain pakai MACD, bisa nggak sih kita pakai Bollinger Band atau stokastik? Kan stokastik RSI itu kayak ada jenuh jual, jenuh beli. Nah, apakah itu Ya, mengindikasikan bahwa ya mungkin dia ini udah bottoming gitu atau gimana gitu? pernah gua coba, ya dibilang work sih iya, cuman karena stokastik selalu perubahan sinyalnya lebih cepat dari MACD, Heeh. kadang-kadang kita merasa kayak false gitu sinyalnya. Kayak udah baru Oh. aja golden cross gitu ya, belum naik. Kan kayak tadi gue bilang salah satu ciri-cirinya adalah kan ini ya sideways gitu ya. Terus misalnya bentuk Mm-mm. pattern-pattern yang bullish, katakanlah double bottom gitu. Double bottom kan sebenarnya juga sideways yang belum tembus gitu resistennya. Iya. Nah, kalau pakai stokastik kita bisa dapat pas golden cross-nya, tapi tahu-tahu pas di dekat-dekat resisten, mestinya harus tembus, tapi stokastik udah kasih dead cross duluan, kita kan jual kecepatan. Ini pengalaman ya, gue Iya. pernah coba. Jadi stokastik tuh Mm-mm. kadang kasih sinyalnya terlalu cepat, kita jadi merasa itu kayak false, kayak sinyalnya false. Kalau MACD lebih 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 oke lah kalau menurut gue, lebih menegaskan trennya akan terbentuk. Gitu ya kalau pengalaman gue Oh, sih. Ya bukannya nggak bisa, oke. cuma maksudnya kalau stokastik Iya. terlalu cepat sinyal balik arahnya. Dan Oh, oke, Bollinger oke, Band oke, oke. itu, Bollinger Band kalau Mm-mm. kita pakai saat candlestick ada di band bawah sih boleh-boleh aja. Cuman Bollinger Band itu sendiri sebenarnya bukan mengindikasikan jenuh beli atau jenuh jual. Cuman Mm-mm. secara relatif harga saham itu udah rendah banget atau enggak. Dan Bollinger Band ada minusnya juga. Semakin volatile kan dia makin lebar kan jaraknya kan antar band kan. Iya, nih, contohnya kayak gini nih. Ya, ya Lebar kalau ya, kayak gitu, lebar. nah kita mau tentuin support resistannya kan susah. Belum lagi tengah-tengahnya Bingung. MA20. Betul. Jadi Iya, bukannya bener. bukannya gue mengunggulkan MACD, tapi kalau bicara pengalaman, gue melihat MACD lebih bagus. Tapi kalau teman-teman yang lain mau coba dan cocok, silakan. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Wah, ini saya udah tambah-tambahin banyak banget ini nih, Bro Will nih, indikator nih. Hmm? Mabok loh, Ini banyak-banyak kayaknya loh. semakin banyak indikator, semakin bisa melihat pasar gitu ya. Salah nih kayaknya nih. Nih. Udah digabungin semua. Pusing loh garisnya kebanyakan loh. Pusing. Iya, makanya ini pusing garisnya kebanyakan. Oke, jadi sebaiknya kita kan udah dapet nih tips-tips menarik nih dari Bro Will. Kita pakai Hmm, MACD gitu ya, dan cara bacanya seperti apa. Habis itu kalau terlalu banyak indikator juga tidak apa ya, tidak berarti kita bisa memproyeksikan dengan lebih baik ya. Jadi tergantung sebenarnya ya. Karena kan banyak betul. yang bilang kalau kita mau proyeksi bottom itu banyak yang bilang ya nggak ada yang tahu sih sebenarnya bottomnya sampai di mana gitu. Tapi minimal kita bisa memproyeksikan gitu ya, Bro Will ya. Hmm. Oke. Nah, kalau kita lihat nih terkait dengan tema kita kan koleksi saham di fase bottoming. Tapi IHSG-nya lagi naik. Ya gue juga bingung nih, Ada kenapa nggak sih? kalian Iya. ngajakin topik bottoming saat marketnya peaking gitu loh. Tapi ya ikut aja sih, nggak Iya. apa-apa, persiapan kan. One day kan Iya, market turun betul. juga gitu kan. Betul. Nah, atau adakah nih saham-saham yang udah masuk fase bottoming? Karena kalau gue sendiri pribadi ngelihat sepertinya Hmm. banyak nih ketika market kita peaking kayak gini, banyak yang ternyata balik arah gitu. Banyak. Kasih contoh dikit ya. Gue sih tadi ngelihatnya tuh SCMA sih, Bro. Oke. Bener nggak sih udah bottoming atau sebenarnya SCMA ini masih tinggi nih? Termasuk sih udah bottoming juga SCMA.
Udah ciri-cirinya udah kena lah ya. Mm-mm. Udah kelihatan ada Udah indikasi ya. bottoming di SMA. Aces juga udah bottoming juga. Heeh. Oh, nih. Kalau SCMA yang ini nih. Jadi kalau gua tuh sederhana banget, gue cuma ngelihat ini kok kayaknya dia mantul-mantul terus di sini gitu ya. Nanti mau coba pakai MACD nih buat ngelihat. Habis itu ngelihat Aces juga ya. Tadi Bro Will bilang Aces. Oke, Mm-mm. menarik nih. Tapi masih bisa koleksi nih. Kan soalnya kalau kita lihat ini kayaknya kok dia udah ada candle hijaunya lumayan tebel nih. Marubozu, White Ya, Marubozu. Marubozu betul. Karena gue Masih melihat bisa dia ya? secara support resistance side dia saat sideways di 760 belum lewat. Jadi asumsi atau estimasi gue lah ya, kita bisa bilang bahwa Mm-mm. masih ada potensi penguatan at least sampai 760 untuk mengkonfirmasi bottoming dia. Karena memang dia higher low terus kan. Hmm. Jadi ini udah kelihatan nih bottoming, at least 760 mestinya kena. Pikiran gue begitu, pengukuran gue lah gitu ya, kurang lebih di situ. Eh, Dan berarti ini volume dia nggak spike. Kalau volumenya terlalu nge-spike itu di markup doang sahamnya. Ini kan stabil banget. Ini sih udah cukup iya. meyakinkan untuk Aces ini. Oh, gitu ya. Jadi kalau ngelihat volumenya itu ngelihat yang di bawah-bawah sini aja gitu ya. Ya, Walaupun dia White Marubozu, tapi ini yang tadi nih Bro Will bilang nih ya. Tuh, volumenya ya segitu-segitu aja gitu. Nah, ini kalau tiba-tiba dia spike naik dan candlenya hijau naik, itu berarti breakout gitu ya. ya. Oh, oke. Menarik. Nah, kalau dari sisi sektoral, sebelum kita masuk per emitennya nih, ada nggak sih Mm-mm. sektoral yang geraknya itu waktu IHSG naik dia malah turun mencari bottom gitu, secara Wah, kurang teknikal Bro Will? perhatiin sih kalau Iya. kalau sektor-sektor tertentu ya. Kadang kalaupun terjadi rotasi sektor ya, paling cuman jadi turun dikit gitu ya, tapi nggak sampai signifikan. Tapi kalau gua melihat sih mungkin konsumer yang akan kena sih kalau saat ini IHSG naik, ada sektor yang harus turun. Kenapa? Karena ya tadi Mm-mm. perkiraan gua sektor rotation akan terjadi. Saat ini orang akan melihat Mm-mm. saham-saham yang secara faktor ketinggalan, maksudnya IHSG naik nih belum gitu ya, dan yang udah naik kayak Mm-mm. tinggalin. Yang paling mungkin kena sih consumer goods. Kenapa? Karena waktu Juni kemarin kan pas Hmm. sentimen inflasi udah naik semua. Yang kayak Iya. INDF, bahkan sampai Mm-mm. Unilever aja sempat 5.000 kan, kita sempat bahas waktu kita IG Live pertama Iya. kan. Nah jadi karena faktor udah naik itu, kemungkinan yang akan kayak tadi yang lu tanya, IHSG naik, sektor ini malah turun, kemungkinan di consumer goods sih, perkiraan gue di situ. Oh, consumer good ya. Wah, ini kalau kalau lihat Unilever bisa kita bilang bottom nggak sih? Bisa sih, cuman kan Merah, terus tebel. Cuman kan 5.000-nya belum lewat-lewat juga. Antara itu selesai di 5.000 Oh, atau kalau mau bilang bottom, sebenarnya bottomnya dia di Maret. Kan ada double bottom mm-mm. juga pas di situ kan. Iya, Di iya, bulan iya, Maret iya, lebih iya, iya. kelihatan bottomingnya. Ini sekarang kayaknya malah gue mau bilang nih peakingnya nih, calon-calon gak lewat. Menurut gue ya. Oh, oke. Oh iya, bener. Ini baru kelihatan nih kalau kita tarik panjang, itu ya moga-moga ini kelihatan nih. Kalau gua tunjukin. Nih, gua tarik soalnya layar handphonenya kecil. Yang ini ya, yang Maret ya, Ya. di sini ya. Mm-mm. Oh, bener juga ya. Ada kemungkinan, berarti kalau kondisinya kayak gini nih 50-50 ya. Mau dibilang Mm-mm. bottom juga, mau dibilang bottom juga kayak belum tentu karena ternyata di bawah ada bottomnya gitu ya. Kalau mau naik pun dia harus melewati 5.000 ini yang tadi Bro Will bilang. Gitu Ya ya, sebenarnya sih kalau menarik. dibilang 50-50, gue cukup pede untuk bilang bottomingnya udah lewat dari beberapa bulan yang lalu. Sekarang Mm-mm, udah peaking alias berpotensi untuk gak lewatin resisten. Gitu. Dibilang mm-mm. 50-50 banget sih enggak ya, Enggak kelihatannya udah ya? lebih besar risknya untuk sekarang. Iya. Kalau gitu kita nanti coba lihat-lihat emiten-emiten consumer goods lainnya ya. Tapi sebelum kita lihat emiten consumer goods lainnya, jangan lupa ya, Cuan Troopers, kalau mau bergabung, jangan lupa ya, bergabung melalui ipom.sukorsekuritas.com supaya dapat review fullnya dari grupnya Bro Will ini dan bareng Erika. Tadi ada ditulisin referensi kalau diisi itu Erika 2 gitu ya untuk referralnya. Jadi bisa bergabung dengan timnya Bro William.
Oke deh. Nah, bro, eh Ya. dan pertanyaan-pertanyaannya tolong Cuan Troopers masukin di kolom question and answer ya ini supaya lebih mudah untuk kita sortir nih pertanyaan-pertanyaannya, komentarnya banyak nih malam hari ini. Oke, thank you Cuan Troopers yang udah bergabung. Nah, Bro Will, kalau yang dibilang fase bottoming apa ya? Kalau break dan ternyata salah, kita bilangnya false break gitu. Mm-mm. Kalau bottoming kita anggap kira-kira bottomingnya di sini tapi ternyata salah itu sering terjadi nggak sih? Kalau yang benar-benar bisa baca fase bottoming sih jarang salah sih. Ya gua nggak bisa bilang false break itu kan nggak bisa dihindari. Tapi balik ke orang yang Iya. benar-benar tahu bedainnya nggak. Kalau tahu identifikasinya sih jarang salah. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, kalau kita supaya meminimalisir kesalahan kan selain pakai indikator tadi, masih bisa Mm-mm. nggak sih kita bergantung dengan apa sih istilahnya itu micro trading, bandarmologi gitu di tengah kondisi flow apa ya namanya ya foreign flow apa gitu ya semuanya tuh cuman bisa dilihat EOD end of days doang Ya, gitu. Bisa nggak sih kita rely on that bisa. seberapa besar seberapa besar? Nah gitu gimana tuh caranya tuh? Ya, kalau cara paling gampangnya sepanjang fase bottoming tersebut benar ada yang nada atau enggak. Misalnya Mm-mm. kita cek broker summary tiap sore dong, mau nggak mau kan nggak bisa real time Iya. lagi kayak dulu kan. Kita liatin aja tiap sore ini ada yang nada gak ya. Memang jadi lebih PR aja sih ngecekin per hari. Iya. Cuman ya tetap harus kita lakukan namanya kita mau nyari duit di market kan kita harus ngecekin per hari nih ada yang nadain terus gak. Kita Mm-mm. ya ada yang konsisten beli ya itu bagus. Kalau kalau begitu kan berarti indikasinya udah selain dia bottoming secara teknikal memang benar-benar sideways itu karena ada yang jaga di bawah bro. Jadi dia nggak boleh lebih turun Mm-mm. lagi. Oh. Ke beberapa hari yang lalu gue baru jelasin juga sih. Jadi sideways itu sebenarnya 50-50 ya lebih besar daripada tren lain. Kenapa? Sideways itu kan berarti dikasih naik enggak, dikasih turun juga enggak. Antara di diakumulasi di bawah atau di distribusi di atas. Nah kita baru ngecekin Mm. broker summary sepanjang saat lagi sideways itu. Ya kalaupun ada yang Mm-mm. konsisten beli, kan average price kelihatan dong. Nah belinya di bawah Mm. atau malah jual di atas. Kalau jual di atas udah itu sideways yang mesti kita lewatin. Kalau kalau yang beli di bawah, ikutin. Kalau sideways tapi malah jual di atas, tinggalin aja yang kayak gitu. Gak semua sideways berakhir dengan akumulasi kok. Iya iya. Ini banyak banyak orang yang salah di sini ya. Dikira kalau dia sideways itu artinya lagi ada yang akum, tapi Iya, ternyata dia turun gitu. Iya 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 nah iya itu iya mesti iya. ngebedain di situ. Makanya di sini kebetulan sekalian gue kasih tahu sideways itu dua kondisi. Dia akumulasi di Mm-mm. bawah supaya dia jadi nggak turun, atau distribusi di atas supaya nggak jadi naik. Makanya hasilnya sideways. Baru kita cek di broker summary Hmm. apa yang sedang terjadi saat itu. Kayak saham Zyrex kan kemarin juga udah berhasil tuh keluar dari sideways-nya Mm-mm. dia. Nah itu benar-benar Iya iya kelihatan iya. itu ada yang akum di bawah gitu. Oh, ini sambil gue buka ya, bro ya. Sambil Buka belajar aja nih. nggak apa-apa. Iya, iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Nih. Oh, ini ya. Ini ya berarti ya. Ya, Set. Terus kan kalau kita lihat kayak gini, oh, sideways-nya tuh yang di sini ya berarti ya. iya betul. Set. Terus dia break, terbang. Ya, Oh, oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Dan juga ini, tapi pada akhirnya kalau kita lihat Zyrex ini kan candlenya merah nih. Habis itu mm-mm. dia terkoreksi, volumenya juga ada volume yang gede. Ini berarti investor harus siap-siap gitu ya. Sepertinya dia mau turun dulu gitu ya. Iya, dan sisanya tinggal trend following aja, bisa pakai moving average atau kalau cuman sekedar mau tarik-tarik garis juga no problem sih. Jadi kalaupun bottoming udah Oh, selesai naik, apakah ini trennya akan berjalan dengan panjang atau enggak? Itu juga harus diukur setelah hmm. selesai fase bottoming itu. Oh, oke, 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 oke. Siap, paham. Nah, sebelum kita lanjut lagi, oke, ini dari C. Erika, thank you nih diingetin lagi referralnya Erika, bukan Erika 2, oke. C-nya yang dua ya. C-nya yang dua, guys. Tapi referralnya Erika. Oke. Oke, kita beralih nih ke topik-topik selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, Bro Will, terkait dengan koleksi saham-saham di fase bottoming, IHSG-nya naik. Berarti otomatis yang big cap ini juga lagi picking semua ya.
Ya hampir semua sih. Biasanya hampir semuanya kayak gitu. Nah, ada Mm-mm. nggak sih potensi yang di LQ45 misalnya atau IDX30 itu yang justru malah dia kayak justru waktu marketnya peaking dia malah turun gitu, yang big cap ini. Apa aja ya Q45 ya. Kayak malah yang konstruksi udah pada naik juga sih kalau gue lihat-lihat ya. Konstruksinya paling Iya. ketinggalannya udah jalan. Kayak hampir semua Hmm. kecuali Breeze doang yang belum sih. Oke. Kecuali Mm-mm. Breeze ya. Oke, Breeze langsung masih kita lihat nih belum. Breeze-nya. Heeh. Terus INKP juga masih belum. SMGR juga masih belum. Sisanya kayak udah pada Oh. jalan sih. Oke, oke, oke. Wah, tapi kalau ngelihat Breeze sudah lumayan juga nih ya. Kenapa ya? Ini dia, Coba lihat. ini kalau 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 kita lihat Breeze ini dia apa sideways ya ini berarti ya kondisinya ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, Oke. Nah, ini kalau sideways berarti, tapi dia kalau nggak salah nih volumenya lebih gede dari yang kemarin nih. Artinya bisa berlanjut. bisa. Oh, oke, oke, oke. Seperti yang tadi udah kita discuss ya. Ini kalau Mm-mm. dia candlenya hijau gini, kemudian diikuti dengan volume yang tinggi juga, ini menarik nih berarti untuk diperhatikan oleh cuan troopers. Siap. SMGR juga tadi udah disebutin. SMGR ya Bro Will ya. Ini dia. Set. Kita cek, kalau kita cek dari aplikasi, iya. Ini dia tutupnya tadi di berapa nih? Di ada titik tertinggi 6.800, ini 6.750 ya opennya. Wah, Mm-mm. ini menarik banget ya kalau kita screening-screening saham-saham yang berpotensi dia ini kondisinya berarti dia bottom, dia justru balik arah ya, sedang mungkin mungkin ada di fase bottoming, habis itu dia bisa gerak naik lagi gitu ya, karena biasanya memang seperti itu. Nah, tapi kalau terkait dengan saham-saham yang ada di fase yang mungkin ada di fase bottoming ini Mm-mm. apakah eh, termasuk juga dengan apa ya namanya ya, kita bisa lihat dari seluruh sektor, jenis sektor kan tadi juga kita udah lihat dari beberapa jenis sektor. Soalnya ini tiba-tiba ada yang nanya HMSP nih, yang LQ45 ya berarti ya, yang HMSP ini apakah benar sudah ada di fase bottoming? Enggak juga, enggak semua yang bottoming. Makanya kan tadi kan kita cari yang belum naik doang. Apakah Iya. pasti biarpun kelihatannya belum naik, apakah pasti itu lagi bottoming? Enggak juga. Makanya tadi gue bilang mesti tahu bedainnya Ah, kan. Cuman iya, karena iya, saat iya. ini kita lagi lihat IHSG, RQ45 mana yang telat, bukan berarti itu pasti Heeh. nyusul gitu loh. Ya kayak selalu gue Iya. juga dulu bilang tuh zaman-zaman kita di media juga kan kok selalu bilang IHSG naik belum Heeh. tentu saham itu ikut naik ya kan. IHSG merah Iya. bisa ya saham hijau sendiri kan juga gak ada yang tahu gitu loh. Iya, betul ya, betul juga ya. Ini soalnya kalau Mm-mm. ngeliat HMSP-nya nih dia fasenya kayak gini banget nih, kayak tadadadadadada. Kalau salah entry-nya ngeri juga nih ya HMSP, walaupun dia di Mm-mm. atas itu ada gap down. Ada gap di sana yang pernah dibuat oleh HMSP, tapi ya gitulah ya. Namanya market juga geraknya ini juga masih tanda tanya. Nah, ini ada beberapa rekan-rekan cuan troopers kita yang nanya gimana cara daftarnya pakai referral, bisa lewat ifom.sukorsekuritas.com. Nanti ketika mendaftar pilih aja di bagian referral Erika ya, ERICCA. Kemudian ada yang tanya minimum deposit berapa, 100.000 aja kalau untuk eh, akun spot ya. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan lainnya boleh nih kita jawab ya Bro Will ya. Ini ada Oke, yang bertanya terkait dengan, oke, itu. ini. Tada, tolong bahas Tolong MDKA dan bahas AGI. MDK. Apa yang mau kita bahas nih? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Saya juga buka nih ya, MDKA dan juga AGI. MDKA. Kayak hari ini naik deh nih MDKA nih. Iya, Mm-mm, naik. sempat ngepick gitu ya hari ini ya. Mm-mm. Sebentar, kita lihat.
MDKA naik dan terakumulasi juga. Oke lah untuk hari ini MDKA-nya. Oh, walaupun kalau kita lihat candlenya ini tanduknya udah panjang juga nih. Masih aman nggak nih Kenapa? kalau Sorry, nggak MDKA? kedengeran? Ini tanduknya agak panjang nih kalau MDKA Mm-mm. nih yang di candle terakhirnya. Oh, ya, ya, ya. Ya, Heeh. kan gue lagi ngeliat yang di balik candle, bro. Waduh, Ini tolong, ini Bro, acara tolong. acara IG live begini kalau gua ngasal jawab dan rusak nama baik, jadi harus sedikit lebih teliti gitu loh. Iya betul, Jadi ya siap, minimal siap. kalau lihat candle jelek shooting star emang. Kita Iya bikin wishnya makanya. jangan jatuh ya kan ya. Gua langsung Heeh. cek di balik candlenya aja udah. Iya, masih Daripada masih bilang oke shooting ya. star sama dengan turun kan belum tentu ya. Gue lihat dulu di balik Iya iya candle ya. Ini di balik candle lagi ini nakut-nakutinnya serius gak gitu aja. iya. Oke oke. Jadi ini masih aman lah ya, masih aman lah ya. Aman aman masih aman. Aman aman. Oke, siap siap siap. Ini juga ada gap di atas nih ya. Moga-moga berpotensi menutup gap nih. Lumayan juga tuh di Di 4.800-an. 49 ya. Iya iya iya, benar 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 benar. Oke, siap. Kemudian selanjutnya Agi, AGII. AGII juga barang Iya. bagus. Heeh. Em, Sebentar, kita coba lihat lagi. Kita lihat. Nah, ini kalau saya ngelihatnya sih yang di depan candle aja nih, Bro Will nih. Nggak bisa ngelihat Mm-mm. yang di belakang candle soalnya. Iya. Harap maklum. Iya, Oke. nggak apa-apa. Oke, Agi, apa yang bisa kita bahas ya? Kalau gue lihat sih so far Nih, bagus lah untuk candle sheet, mungkin polanya falling wedge ya. Ini juga udah iya. cukup oke lah. Cuma belum Ah, ah. confirm aja. Kalau misalnya mau confirm, jadinya kalau mau confirm ya dia harus tembus di atas 2.300 sih. Cuman ya dari sekarang walaupun belum confirm, gue melihatnya sih masih bagus untuk AGI ini. Oke 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 masih bagus karena ini kalau kalau ditarik-tarik gini-gini doang, tarik garis gini ini masih uptrend gitu ya, bisa dibilang kayak Mm-mm. gitulah ya. Ya, Oh. Walaupun di sini di beberapa minggu yang lalu nih kayaknya ya kalau kita lihat kok kayaknya ada volume jual gede banget gitu. Yang ini nih, ada volume jual gede banget ini, Bro. volume kalau merah bukan jual. Itu kalau dari Heeh. sistem gue pelajarin, candles itu posisi harga penutupan itu menentukan harga volume. Jadi kalau misalnya penutupan hari ini lebih Hmm. rendah, volumenya pasti merah. Itu bukan menandakan jual, cuman Oh, berdasarkan berarti posisi harga doang. iya, volume gede tapi ternyata dia ditutup di bawah harga gitu ya. Di, Gitu ya di bawah maksudnya harga ya. kemarin gitu. Kalau Hmm. sehari sebelumnya kan closingnya di 2410, besoknya pas candle yang tinggi itu kan 2360, berarti lebih rendah ya volumenya merah. Nah, kalau itu Hmm. tanggal berapa ya? Sebentar, gue aja penasaran juga. Ini tanggal kejadian tanggal 27 Juli ya. Kita coba lihat Iya. deh. Ada apa di 27 Juli di AGI? 27 Juli. Seru juga nih. Kenapa? Seru juga Jadi nih. Gue juga deg-degan sesi nih. Ada apa nih? sesi konsul ya. Iya. Akum kok 27 itu bagus. Oh, soalnya kan banyak yang berpikir kalau misalnya dia candlenya merah terus tinggi, artinya Hmm, volume jual tinggi banget gitu. Tapi ternyata nggak melulu seperti itu, enggak lah. gitu ya. Cara bacanya salah berarti ya. Oke, kita coba lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari cuan troopers yang lain. Em, ini dia. Nah, oh, lucu-lucu juga nih pertanyaan ini, bro nih. Apa tuh? Nah, ini. Ini, relate nggak nih? Ini, Apakah Elliott dari, Wave bisa dipakai untuk menentukan proyeksi fase bottoming? Bisa kalau pas ketemu wave terakhirnya bisa. Yang penting gini, hmm, dalam Elliott Wave itu tentuin wave pertamanya udah harus bener dulu. Sisanya itu udah kebaca kok, bottomingnya di berapa. Elliott Wave bisa. Cuman gue jarang pakai sih, oh, karena gue ngomong jujur aja, gue Elliott Wave juga masih belajar, masih tahap belajar, jadi kadang-kadang salah. Cuman karena gue pelajari bahwa kalau pas kita identifikasi wave pertama yang benar, itu dapat kok bottomnya kok. Useful kok Elliott Wave. oh. Wave terakhir berarti wave 5 ya, kan katanya Ya, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, habis itu kan. iya gitu ya. Oke, waduh, ternyata bisa ya ini banyak juga ternyata indikator
yang bisa dipergunakan, tapi harus benar dulu dari awal. Iya, Nah, oke, ini boleh kita bahas juga nih. Dari Hadi tolong Nugraha, tolong bahas bahas Antam Antam Harum. Harum. Heeh. Oke. Antam nih, kita coba lihat nih, Antam. Enak nih pakai aplikasi spot, gampang nih. Buka candle-candlenya, pasang indikatornya. Chart Antam. Ini terkait dengan harga nikel gitu ya, dan lain sebagainya. Antam, Tapi ada, ya, uh, uh, hmm, dapat apa? ini ada ininya nih, kalau nggak salah apa ya, ada gap up sih, ada gap sih kecil sih, tapi kayaknya nggak signifikan di sini ya. Oh, ya, ya, Agustus kelihatan, kelihatan. awal-awal. Nah ini gimana nih review dari Bro Will nih? Lagi ngetes di main zone Antam itu di 1920 sampai dengan 2030. Udah deket sama sekarang. Jadi kalau di Ah, 2030 aja dia bisa bertahan ya lanjut naik. So far gue lihat sih ada sedikit distribusi kecil banget memang karena profit taking aja sih di Antam hari ini. Jadi kayak kayak komentar gue di HSG hari ini turunnya tuh turun yang masih koreksi sehat dan nggak bahaya gitu. oke oke oke, koreksi sehat dan nggak bahaya, iya ya. Volumenya juga nggak lebih besar daripada yang kemarin ya. Ini kalau kita lihat Ya. untuk Antam sendiri. Berarti kalau dari sisi bandarmologi ini berarti masih ada, bisa kita bilang diakumulasi gitu ya. Ya. Hmm. Tapi kalau udah bentuknya candle baris dua kayak gini, nah ini apakah baru dua ya yang kayak gini? Ini udah bisa kita bilang kurang lebih masuk ke fase bottoming apa enggak? Atau masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi? Sudah bisa sih, karena kalau penentuan support resisten itu kan minimal dua kali mantul kan. Ini ya. Dan kita lihat bahwa Heeh. hari ini sama kemarin itu sama-sama lowestnya 2030. Kita bisa bilang ini udah areanya. Pas gua ngukur tadi Hmm. dimension juga dapat 1920 sampai dengan 2030. Jadi kalau misalnya dia Hmm. 2030 aja udah bertahan, udah bagus banget. Dan udah kelihatan sih 2 hari ini udah lumayan jadi supportnya. Mau dibilang bottoming juga bisa, Hmm. gitu. Oke, kalau mau akumulasi juga berarti kita akumulasinya pelan-pelan gitu ya. Ya, Ingat porsi investasinya ya, jangan maruk gitu pakai duit dapur. Oke, siap. Tadi Antam, habis itu kita ke Harum Energi. ya. Gua Kali lagi ini merah lihat ya Harum Energi. harum. Mm-mm. Nah loh, ini Harum gimana ini candlenya? Nggak Kalau kayak harum nih, gini. bau nih. Iya, waduh gimana Bentar. ini? Ini Ya, ada harum ini ya ini ada gap juga nih, mirip-mirip nih kayak Antam ya. mirip-mirip emang. Kan harum juga Iya. sekarang orang jadi lihatnya sentimen nikel juga karena 2 tahun yang lalu diakuisisi perusahaan nikel kan. Iya. Jadi harum ini kalau di compare sama Antam, misalnya nih, kalau misalnya kayak zaman dulu harus Hmm. buat rekomendasi, gue pasti rekomennya Antam sih, bukan harum. Karena harum tuh distribusinya Hmm. lebih banyak daripada Antam. Dan sudah terjadi sejak dia mulai di harga 1790, itu udah mulai distribusi lagi. Jadi potensi turunnya lebih besar daripada Antam. Oke 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 Kalau oke, misalnya paham dibuat paham. komparasi keduanya sih gue bilang Antam lebih bagus. Gitu aja sih intinya. Oh, ini juga berarti belum kita bisa bilang apa kan, volume kecil, candle merah full lagi. Ini belum bisa Mm-mm. kita bilang apa sih namanya, bottoming belum ya? Belum Belum, ya. Masih ada belum. kemungkinan dia turun lebih dalam lagi ya. Iya. Oke. Ini ada yang nanya, oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rianti underscore Bagoshop. MTEK gimana nih katanya nih? EMTK. Coba kita lihat. Ya ini juga em, Heeh, overall memang ada distribusinya juga. Cuman kelihatannya sih heeh. lebih terbatas. Coba perhatiin di 1780 ya. Kalau masih bisa bertahan di situ, bisa buy on weakness. Oh, waduh, masih jauh banget ini ya, 1917-18 Ya nawarlah di area, segelodok mungkin iya. lah. Nawar di sini, Bro. Di sini, Iya, Bro. iya. Kalau bertahan di situ kan naik lagi orang akan bilang head and shoulder kan patternnya kan. Jadi sekali Iya, kita iya lihat benar. memang area dimension dia di situ bisa bertahan nggak? Gitu. Iya, iya, iya. Karena dari udah berapa nih candle merahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi dari 5. sisi volume, iya, dari sisi volume
makin lama makin kecil. Ini tandanya apa ini, Bro? Ada Aku mau kayak rebound sedikit atau gimana tuh? bisa rebound-rebound dikit ngetes di 2000 memungkinkan. Cuma kalau udah sambil turun volume tipis, itu juga ada Mm-mm. dua arti. Kalau tadi pertama gue bilang memang ada kemungkinan jenuh jual, potensi untuk bottoming, tapi itu juga bisa kita Mm-mm. artikan bahwa distribusinya udah jauh di atas gitu. Jadi sisa retail-retail yang panik doang sebenarnya. Begitu. Oke, 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 oke. Mau diakumulasikan Ya, ini juga bisa jadi ini cuma pertimbangan. sebatas memperjelas saja karena kalau gue lihat banyak orang berteori di luar sana bahwa kalau saham turun tuh turunnya karena distribusi. Kita ngomong to the point Iya, aja. Masa market maker segitu bodohnya distribusinya ke bawah kan mau juga distribusi di atas dong, gitu kan? iya, Pas sudah iya. turun-turun ya itu udah sisa-sisaan doang gitu. Jadi gue cuma memperjelas saya bahwa kalau pas lagi turun volume makin tipis ya berarti distribusinya udah jauh di atas gitu. Dan itu bisa Udah dari dibuka dengan atas ya. data kok. Hmm. Iya, iya. Oh, berarti ini ya kalau kalau benar ya market makernya memang buang di atas-atas berarti udah buangnya dari sisi ini ya, dari yang pas dia Ya, picking ini ya. Tek ya tek 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 sekitaran tek situ gitu terus ya. udah ada. Mm-mm. Logis juga sih, iya. Iya sama, misal gue jadi market makernya, gue juga pengen jualannya di atas gitu kan. Iyalah, kalau cuman tabrak-tabrak bikin volume relawan itu, bro. Iya, iya bener. Untungnya makin tipis, bos. Iya, Oke, udah siap. kena fee, cuman nyumbang volume, ngapain ya kan? Iya, Oke, iya. plan berikutnya apa nih? Sip, langsung. Nah, ini nih, dari kemarin jadi pertanyaan juga nih. Apa kabar BBYB Arto? Ini apakah udah bottoming? Soalnya dari kemarin udah sempat naik terus turun, turun, turun lagi. BBYB, Gimana? waktu di 1620-an itu ada distribusi, jadi 1620, sorry, data gua kejauhan. Waktu sekitar 1560, 1560 ya. Ya kan dia sempat tinggi 15 sama ya, 1540. itu. Ya. 1560 sama di 1470 itu udah mulai distribusi lagi. Jadi kalau sekarang turun menurut gua sih cuma Heeh. efek dari akumulasi dan distribusi aja sih. Nah kalau untuk Arto, Mm-mm. Arto itu jauh dari bottoming kan udah kita lihat dari bulan Agustus awal tuh 11.000 nggak lewat-lewat kan. Jadi emang udah kelihatan tuh di Iya. distribusi di atas gitu. Oke, 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 oke. Ini kita coba lihat ya. Tapi kalau untuk BBYB sendiri, Hmm. berarti ini udah bisa kita bilang karena dia udah distribusi di atas, berarti ini udah fase masuk lah, bisa kita bilang ya, kurang lebih mungkin dia ada di fase bottoming ya untuk BBYB. Karena yang di atas itu Memungkinkan, gap-gapnya udah ketutup tuh kayaknya kan. udah tutup. Mm-mm. Ada potensi nggak nih berarti dia turun lebih di bawah itu atau mungkin dia akan bergerak sideways dulu nih untuk menentukan Kalau dia mau kondisinya. sideways, Mm-mm. kalau dia mau sideways minimal 1235 nggak lewat. Itu bisa jadi sideways trennya. Kalau 15, kalau 1235 lewat, estimasi penurunan lanjutannya sampai dengan 1040. Oh, oke, 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 oke. Wah, lumayan juga tuh ya. Moga-moga Ya nggak kalau lewat yang dari punya 1235. posisi pasti marah gua ngomong gini, tapi ya gua kan bicara apa adanya. Siap. Tapi kalau dari sisi akumulasi distribusi gimana nih, Bro? Ya BBYB Arto dua-duanya udah distribusi itu. Oh, ya berarti kan kalau udah distribusi ya harusnya habis ini akumulasi lah, ya. Harapannya. Ya Cocokologi nih, pasti. cocokologi. Akumulasi distribusi itu cuma tukeran giliran aja gitu, bergantian aja. Jadi kita tinggal tunggu kapan akan diakumulasi lagi. Kalau sekarang kan belum gitu kan. Jadi gue bicara sampai apa yang terjadi hari ini memang masih distribusi. Kapan diakumulasi lagi gue belum tahu. Begitu. Iya, iya, iya. Tergantung ya dari supirnya nanti Hmm. gimana. Ya kalau Oke. dia punya barang belum habis masih mau buang, kita biarkan dulu. Iya, iya, iya. Betul. Nah, nih Hmm. kalau Arto, ini kan udah dua nih, udah dua candle nih ya. Di sebelah candle merah yang terakhir ada candle hijau ya, walaupun Hmm. ada ekornya di atas gitu. Ini gimana nih? Apakah Ya. ini sudah ya fase-fase di support dia lah, udah bottoming gitu. Deng 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 nanti mungkin akan lanjut naik lagi. Oke. Kalau kita lihat hari ini Arto ada percobaan menguat dan masih dengan volume yang tipis kan berarti kita tahu memang ada percobaan untuk naikin tapi nggak kuat kan. Jadi kita tahu bahwa saat Iya. ini distribusinya masih lebih besar.
Itu Oh, kelihatan langsung dari volume aja itu. oh, oh Ada iya juga percobaan sih. candle mau hijau, volume tipis. Berarti kan yang mau naikin juga ya pakai dananya mungkin nggak gede-gede amat kan, sehingga Mm-mm. menguatannya terbatas, masih gede, masih lebih kuat sellernya ya ini mah potensi turun lagi. Iya benar juga ya. Oke, oke, oke. Ini gue sambil belajar ya, Bro Will ya. Perasaan Silakan gue udah dong. bertahun-tahun belajar dari lu nih. Tiap kali lu ngomong gue masih kayak berpikir, iya ya bener juga nih. Oke, oke. Kita coba lompat-lompat sektor, lompat-lompat emiten untuk Ayo. ngelihat. Nah, ini gua tambah satu lagi deh. Ini ada yang ngomongin tentang BBHI ini mumpung secara industri masih kurang lebih sama kan bank-bank digital kan. Ada Mm-mm. yang bahas BBHI nih dari Dapur Tampol, buset. Waduh. Nama akunnya lucu juga nih. Oke, kalau kita lihat 3550 untuk Mm. Alobank. Heeh, Oke, kita lagi hari ini cek tutup. Set. untuk Alobank. Gue bisa bilang saat ini saham yang nggak ada supirnya sih. Sepi banget, jadi kelihatannya hanya akan sideways di area 3.300 Heeh. sampai dengan 3.750. Oke. Dari 2700, Bukan, bukan. sorry. 3.300. Oh, 3.300 3.300. Heeh. sampai dengan 3.700. 33 sampai 37. Oh. Oke, oke, oke. Dan ini berarti udah masuk dalam range nih. 33 sampai 37 nih udah range-nya nih di sini. Mm. Oke, ini nih yang di saham tak bersupir ya. Aduh, gimana berarti nggak jelas nih arahnya gimana. Ya, Oke, oke, sebenarnya oke. identifikasinya gampang, bro. Kita lihat dalam 3 bulan terakhir volume dia tinggi-tinggi, sekarang tuh udah habis banget kan. Ibaratnya lo mesti Iya. zoom banget baru kelihatan itu volume kan. Jadi itu ketahuan udah gak ada yang ngurus gitu. Iya, 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 iya. Iya juga sih. Bener juga nih. Nah, ini ada yang ngomong nih, yang komen Ganhani 88, tolong ajarin bagaimana cara membaca apa yang ada di balik candle. Bergabunglah dengan tim Erika. Karena tim Erika dan Atau Bro Will, atau atau buku gue yang keempat, Bandarmologi Fast Technical, bahas gituan kok. Ada apa di balik candlestick. hmm, Jadi nah, gitu. Kalau mau konsepnya di buku gue ada gitu. iya. Oke, 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 oke. Itu bisa ya. Atau kalau supaya bisa langsung, nggak cuman baca, bisa langsung apa sih namanya, bertanya langsung Praktek. ya. Mungkin praktek. Bisa join di grupnya Bro Will ya. Ya silakan. Siap. Seru juga nih. Kalau bisa ngelihat apa yang orang lain nggak bisa ngelihat nih. Ada yang dari tadi ngebet nih BP nih bro. BP, BP. Oke, BP. BP. Iya. Apa sih, tanya apa sih tadi? BP, bahas BP dong katanya. Nah, Oh, tapi bahas BP. sesuai dengan tema kita. Nah, ini bener nih BP nih. Ini apakah udah bottoming ya? Karena kayaknya di situ-situ aja nih. Ataukah dia juga Ih, saham tak bertuan nih? masih ada itu volume masih bagus kok, masih ada yang jagain kok. Dan kelihatannya cuma jadi sideways aja untuk sementara di area 183 sampai 200. Heeh. Ya selama masih di 183 mau nyoba-nyoba silakan. Tapi memang masih bagus kok. Oke, oke, oke. Nah, ini kan udah banyak nih ya emiten-emiten yang kita bahas dan juga ciri-cirinya, tips-tipsnya, cara membacanya tadi juga udah di sedikit kita spill gitu ya, Bro Will ya. Nah, ini nih kita Ya, cuman punya waktu sejam, sayangnya di beberapa menit terakhir ini gue pengen minta dong salah satu eh, hint-hintnya atau tips-tipsnya gitu dari Bro Will supaya kita itu nggak terjebak hanya mencari bottomnya gitu gara-gara ngelihat apa ya namanya ya fase yang salah akhirnya kita kiranya bottom tapi akhirnya salah dan lain sebagainya. Mungkin boleh nih dikasih sedikit tips dan conclusionnya nih dari Bro Will di menit-menit terakhir ini untuk para cuan troopers.
Oke, kalau fase bottoming itu mungkin sulit ya. Kayak tadi yang gue bilang di awal-awal, Mm-mm. kalau yang nggak bisa bedain cuma dikira sideways doang bisa salah, gitu kan. Semua yang gue Mm-mm. jelasin tadi adalah yang gue lakukan, tapi pada akhirnya abis ini pada nonton Senin coba belum tentu berhasil juga. Itu pasti kan perlu Mm-mm. proses belajar. Jadi ada cara Iya. lainnya. Kalau memang mengincar bottom susah, ya udah trend following aja. Artinya apa? Tren yang udah jalan, tapi ukur batas amannya, support resistannya berapa, masih area beli atau Mm. enggak. Jangan cuma sebatas Mm-mm. lagi naik, tabrak sembarangan kan juga salah gitu kan. Jadi kalau misalnya bottoming nggak bisa dapat, ya udah trend following aja pilihannya. Cari tren udah jalan yang mana memang masih keukur. Keukur maksudnya gimana? Trennya memang masih bagus nih, mau ditarik garis kayak atau cuma pakai moving average kayak atau mau lihat Mm-mm. pola zigzagnya higher low masih rapi nggak gitu, masih bisa keukur, ya itu boleh aja diikutin. Dan usahain kalau misalnya lagi ada koreksi sehat lah, lebih baik dibelinya. Kenapa? Karena itu berarti kita membeli di harga terendah dengan kondisi saat yang Mm-mm. lagi trennya lagi naik itu much better. Karena kalau kita mau nutup bottoming juga kadang-kadang minusnya bottoming adalah nunggu sampai dia naiknya, ya kan? Beberapa Mm. saham yang bottoming itu kan ciri-cirinya di sideways dulu. Dan sideways itu Bener nggak banget. selalu hitungan hari. Kadang-kadang mingguan bulanan keburu imannya goyah, gitu kan? Keburu malas duluan. Wah, gue beli saham gak gerak-gerak nih, cut loss aja lah gitu kan. Padahal kita Iya betul. ternyata itu bottoming. Kadang-kadang habis di Mm. cut loss malah naik. Nah, jadi kalau Iya. bottoming itu susah ya incer aja yang udah lagi naik. Tren yang udah berjalan diikuti selama memang masih bisa diikuti. Paling Mm. dengan mengukur misalnya kayak ya tadi stochastic itu untuk jangka pendek bisa, terus cek di volume apakah volumenya makin tipis gak sepanjang saham itu naik. Kalau masih stabil, silakan diikutin. Paling gitu doang saran gua. Gua selalu saranin orang juga gitu-gitu sih bro. Jadi kalau misalnya saya coba Mm-mm. teknik bottoming nggak bisa, ya udah trend following aja udah jalan, nggak ada pilihan gitu loh. Yang penting kan ujung-ujungnya di Mm. harga berapa perlu beli, jualnya di atas lagi, cuan gitu kan. Iya, iya bener. Bener, bener, Mm-mm. bener, bener. Dan jangan FOMO, jangan lupa juga ya dengan proporsi untuk investasinya, disclaimer on juga. Dan kemudian harus ingat ukuran-ukurannya ya. Jadi jangan asal HK gitu, kemudian nyangkut dan lain sebagainya, nyesel dan lain sebagainya. Tetap ya proporsi-proporsinya itu ada. Tips-tips lainnya jangan lupa didengerin dari Instagram Live kita pada malam hari ini karena akan kita save. Dicarinya di Instagram @sukorsekuritas. Dan jangan lupa ya screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke William Hartanto 12 dan juga ke saya juga boleh ya, dan Wiguna untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma. Oke, thank you banget Bro Will udah kasih tips-tips dan juga masukan-masukan. Ini gue langsung sambil belajar ya. Jadi gue bisa menentukan nanti di Senin pagi mau ambil emiten-emiten yang mana juga. Boleh sekalian nanti gue praktekin juga. Dan juga Boleh yang belum dong. bergabung, bisa bergabung melalui ifom.sukarsekuritas.com. Referralnya Erika ya, C-nya 2. Thank you banget Bro Will. Sampai ketemu lagi ya kita di Instagram Live selanjutnya. Siap Thank you buat bro, buat thank you. Troopers yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya pekan depan hari Selasa. Bye. Ya, bye.